Maharani SQ, kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu witrun wa yuhibbul witra. Allah itu satu dan mencintai sesuatu yang ganjil. Saya dengar dari sini yang jawab salatnya masih banyak yang kurang kompak. Untuk itu saya ulang sekali lagi, mudah-mudahan yang jawab salatnya kompak ada buah salak dicampur sama buah naga. Yang jawab salatnya kompak mudah-mudahan calon penghuni surga. Hadirin semuanya pengen masuk surga. Ibu-ibu pengen masuk surga. Kalau pengen jawabnya keras, pengen masuk surga. Pengen, emang pantas. Mudah-mudahan kita dipantaskan oleh Allah untuk bisa masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan ada buah salak, buah nanas yang jawab salamnya kompak, yang punya hutang dia cepat pada lunas. Saya mau tanya ibu-ibu yang hadir dan bapak-bapak di sini, ada yang punya gadis? Ada yang punya perawat? Kalau ada saya doain mudah-mudahan ada buah sirsak dicampur sama buah serikaya. Yang jawab salamnya kompak, mudah-mudahan nanti ketemu mantu orang kaya. Mari yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mutafarridu bismihil asma' al-muqtasidil mulkil azil ahmad الذي بعث بهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عرفا وأجمعا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الله تعالى أيضا في سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا بسنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Sadaqallahul adzim. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama kita muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Kahfi Al-Mukarram wal Mu'azzam Bapak Haji Supran Harun, dan yang juga sama kita muliakan Ketua Panitia Peringatan Hari Besar Islam Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Mukarram wal Mu'azzam Bapak Dasaat Latif Bapak Dasaat, dan yang juga sama kita muliakan Al-Mukarram Bapak Ketua RW kita Bapak Dinan Hasbudin, dan yang juga saya muliakan para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Al-Mukarram Al-Ustaz Syaifuddin Zuhri, dan yang juga sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Faisal Harun, dan yang juga kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Miftahuddin, Al-Mukarram Al-Ustaz Daud Damsyik,
Al-Mukarram Ustadz Didin, dan kepada seluruh tokoh masyarakat, Ketua RT 1, 2, 3, dan 4 yang hadir pada kesempatan malam hari ini, dan pada seluruh asatid wal asatidah afwan ta'ziman wa takriman yang namanya tidak bisa saya absen satu demi satu karena catatannya cuma segini doang. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya, wabil khusus kepada seluruh hadirin hadirat para pecinta Rasulullah SAW yang saya yakin dan husnuzon kita semua yang hadir malam hari ini insya Allah nanti akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, wajah kita bersinar, dan ini akan menjadi satu tanda umat Rasulullah yang begitu cinta kepada Nabi kita yang nanti insya Allah akan masuk surga bersama beliau. Amin ya Rabbal ya Rabbal. Karena mengingat waktu sudah malam, saya pikir tadi saya datang sudah langsung mulai. Pada saat tadi telepon Ustaz acaranya sudah memulai, ternyata baru pembukaan. Biasanya kalau di perumahan jam segini udah penutupan. Untuk itu biar nggak terlalu lama saya langsung tutup doa. Habis ini kita makan bareng-bareng. Setuju? Doa langsung makan. Setuju nggak? Ini biar aku antara penceramah dengan jamaahnya. Saya mau tanya dulu, hadirin hadirat ibu-ibu sekalian, mau dengerin ceramah malam hari ini sampai jam berapa? Wattnya sampai berapa? Adik-adik kuat. Luar biasa. Adik-adik kita daripada semangat baca sholawat, alhamdulillah. Ini saya yakin adik-adik kita ini syukur yaum rijalul yang insyaallah nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Bahkan saya yakin berani taruhan antara anak-anak ibu dengan ibu-ibu baca Al-Quran masih pintar anak-anak ibu. Bener apa enggak? Kalau nggak percaya boleh nggak saya buktiin? Adik-adik baca ayat yang Ustaz Taan baca lanjutin sampai selesai. Setuju nggak? Ibu-ibu semua jamaah tolong saksikan ini anak-anak kita calon generasi kita di masa yang akan datang. Ayo deh lanjutin ayat yang Ustaz Taan baca sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sekarang Ustaz Taan mau tanya, ini kan adik-adik udah dites 2 kali, sekarang setuju apa enggak kalau giliran ibu-ibunya dites? Setuju? Kalau setuju ada syaratnya. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Syaratnya kalau ibu kalian nggak bisa ngelanjutin, kalian sorakin bareng-bareng. Setuju? Ustaz Taan hitung sampai 3 kali, nanti kalau misalkan nggak bisa lanjutin kalian shoratin bareng-bareng. Setuju apa enggak? Ayo sekarang ibu-ibu tolong pandang wajah saya, jangan pura-pura dulu. Lanjutkan ayat yang saya baca sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna al-Qur'ana ala jabalin la'aitahu khashi'an mutasabbihan min khashyatillah. Lanjutin. Yang nyuruh bilang Allah siapa? Lanjutin. 1, 2, 3. Masa ibu gak bisa kalah sama anak kecil? Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minun alladziina hum fi shalatihim khashi'un. 1, 2, 3. Dua kosong kalah sama anak kita. Sekarang adik-adik setuju nggak kalau giliran bawa bapaknya? Biar adik tadi kan ibu-ibunya udah, sekarang gantian bawa bapaknya. Setuju? Hierarkinya harus lebih kencang daripada ibu-ibu. Setuju? Ayo bawa bapak. Ustaz Faisal diam. Ustaz Faisal. Ustaz Faisal. Yang lain. Ayo bawa bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Satu, dua, tiga. Kira-kira malu apa enggak Bapak Ibu sekalian disolati kemana? Sekarang ayat terakhir. Kalau ini nggak bisa Bapak sama Ibu buat ketat. Ini ayat yang biasa tiap malam Jumat kita baca bareng-bareng. Kalau nggak hafal kebangetan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yasin aja hafal, tapi masih mendingan kalau Yasin nggak hafal juga kebangetan. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan anak kita insya Allah Allah jadikan anak yang soleh, anak yang insya Allah nanti akan menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya. Anak yang insya Allah 10-20 tahun yang akan datang akan menjadi pemimpin di negeri kita ini. Amin ya Allah. Ya Allah. Hadirin hadirat jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dah, adik-adik tenang ya. Tenang ya. Jangan berisik ya. Nanti kita sholawatan lagi. Nggak ngantuk kan? Nggak ngantuk kan? Bius? Ya kan? Malam hari ini kita memperingati kelahiran manusia yang paling agung di muka bumi ini. Manusia yang paling sempurna akhlaknya, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Malam hari ini kita memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal kita belum pernah memandang wajah Rasulullah, kita belum pernah mendengarkan kayak apa halus tutur kata Rasulullah. Kenapa kita mau memperingati kelahiran Nabi padahal kita belum pernah berjumpa dengan Nabi kita? Kenapa? Ibu-ibu, Bu, Ustaz Alan mau tanya, kira-kira kalau boleh saya tanya, antara ibu-ibu yang punya perasaan dengan suami, lebih besar mana perasaan ibu dengan suami dibandingkan perasaan ibu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lebih besar mana perasaan sayang? Nah, ibu, cinta apa enggak sama suaminya? Cinta apa enggak sama suaminya? Pertanyaan saya, lebih besar mana perasaan cinta ibu kepada suami atau perasaan cinta ibu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ibu mau jawab. Yang bilang lebih besar perasaan cinta kepada suami pasti suaminya ada di sini. Lebih besar mana bapak-bapak? Lebih besar perasaan cinta kita kepada istri kita atau kepada Rasulullah? Kepada Rasulullah. Ayyakuna Allah wa Rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ciri-ciri orang yang beriman adalah yang mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya, mengalahkan cintanya kepada siapapun dan apapun yang ada di dunia ini. Maka mohon maaf, sejarah membuktikan demi Allah sampai detik ini, sehebat apapun perasaan cinta seorang suami kepada istrinya, nanti kalau istrinya meninggal duluan, kira-kira ada nggak suami yang mau nemani istri masuk ke dalam kuburan bareng-bareng? Ibu,
Kalau ibu meninggal duluan, suami ibu mau nggak nemenin dalam kubur? Mau apa nggak? Buat bapak yang punya perasaan cinta sayang kepada istri, kira-kira andai kata nanti istri bapak meninggal duluan, bapak mau apa nggak menemani istri bapak masuk dalam kubur? Dan andai pun bapak meninggal duluan, kira-kira istri bapak mau apa nggak menemani bapak dalam kubur? Gak ada yang tahu. Ternyata apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, wahbib man syi'ta fa innaka mafarikuhu, cintailah sesukamu siapa yang kalian cintai di dunia ini, namun kalian harus ingat suatu saat kalian akan dipisahkan dengan orang-orang yang kalian sayang. Namun ketika kita menanamkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min athari wudu. Orang yang paling banyak baca sholawat, orang yang paling banyak menghidupkan 5 waktu sholatnya, dan paling banyak mengambil air wudhu nanti akan dibangkitkan oleh Allah wajahnya bersinar. Inilah umat Rasulullah yang nanti akan mendapatkan syafaatul ismani. Amin ya rabbal ya rabbal. Kalau saya yakin kita malam hari ini memperingati Maulid Nabi itu karena cinta kepada Rasulullah, bukan karena benci. Maka saya selalu heran Pak, setiap tahun ketika kita memperingati Maulid Nabi ada saja pertanyaan yang muncul. Ini satu pertanyaan yang sering muncul ketika datang peringatan Maulid Nabi. Apa itu pertanyaannya? Kita yang malam hari ini berkumpul untuk memperingati kelahiran Nabi, ini pertanyaan yang sering muncul. Kira-kira yang menyuruh kita memperingati kelahiran Nabi itu siapa? Siapa? Ditanya kayak belum. Kita malam hari ini duduk susah payah berangkat dari rumah, meninggalkan berbagai macam aktivitas kita, memperingati kelahiran Nabi, gembira dengan kelahiran Nabi. Ngomong-ngomong yang menyuruh kita peringatan Maulid Nabi malam hari ini siapa? Ya. Kenapa perlu saya tanya demikian? Inilah pertanyaan yang sering banget muncul setiap tahun. Siapa yang menyuruh kita gembira dengan kelahiran Nabi, dan siapa yang menyuruh kita memperingati peringatan Maulid Nabi? Kalau ada yang bertanya demikian, jangan pernah ragu untuk menjawab. Yang menyuruh kita untuk gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW bukan Nabi, bukan para ulama, melainkan langsung Allah Subhanahu. Kalau ada orang yang ngeyel pasti nanya dalilnya. Emang mana dalilnya? Kalau Allah nyuruh kita gembira dengan kelahiran Nabi, silahkan sampaikan kepada orang yang gak suka dengan peringatan Maulid Nabi. Dalilnya ada di dalam surah Yunus ayat 58. Allah dengan sangat tegas menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Diawali dengan kalimat kul. Kul itu artinya fi'il amr. Dalam qaidah usul fiqh dikatakan al-amru yadullu lil wujub. Setiap perintah itu mengandung makna wajib. Berarti kalau Allah memerintahkan kepada kita, wajib hukumnya untuk kita mengikuti dan tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu. Pertanyaannya, apa perintah Allah pada ayat ini? Di sini Allah berdialog dengan Rasulullah. Allah memerintahkan kepada Nabi, sampaikan wahai Muhammad, apa yang harus aku sampaikan ya Allah? Bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Sampaikan wahai Muhammad kepada umatmu agar mereka berbahagia di saat mereka mendapatkan rahmat darimu. Ini Allah yang memerintahkan kepada kita agar kita gembira di saat kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang paling konkret adalah, saya mau tanya, tolong dijawab dengan semua yang hadir. Dilahirkannya Rasulullah ke muka bumi ini, dan puncaknya Rasulullah diutus menjadi seorang nabi. Buat kita itu rahmat atau bukan? Jawab, rahmat atau bukan? Rasulullah lahir ke muka bumi ini sampai kita mengenal Allah, kita bisa beribadah, Allah selamatkan kaum perempuan. Itu rahmat atau bukan bagi kita? Berarti siapa yang menyuruh kita untuk gembira menyambut rahmat Allah? Berarti Allah Subhanahu wa taala langsung
dan diperkuat lagi dalam sebuah surat, dalam sebuah ayat dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Allah menyampaikan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat yang paling besar bagi seluruh alam semesta ini. Kemudian dua ayat inilah digabungkan oleh para ulama, kemudian dijadikan dasar hukum istinbat bahwasanya memperingati kelahiran Nabi, gembira dengan kelahiran Nabi, ini yang nyuruh langsung Allah Subhanahu. Makanya jangan ragu kalau ada orang yang tanya, emang siapa yang nyuruh kita memperingati Maulid Nabi? Jawab dengan tegas, yang nyuruh kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dalil tadi, gembira atas rahmat Allah, yaitu dilahirkannya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang masih ada pertanyaan ngeyel. Apa pertanyaan ngeyel? Emang Nabi pernah mencontohkan kita untuk memperingati kelahirannya? Kalau ada pertanyaan seperti ini, kira-kira jawaban kita apa? Pernah atau enggak Nabi memperingati kelahirannya? Pernah enggak? Pernah atau enggak Nabi memperingati kelahirannya? Jawabannya bukan pernah lagi, tapi pernah banget. Kalau kita rata-rata umat Islam memperingati kelahiran Nabi hanya setahun sekali. Ketika datang bulan Rabiul Awal, rame-rame rata-rata masjid musola memperingati kelahiran Nabi. Tapi Nabi tidak. Nabi memperingati kelahirannya bukan setiap tahun, tapi bahkan setiap minggunya Rasulullah memperingati kelahirannya sendiri. Dalilnya mana? Kalau ditanya dalil, kalau ditanya dalilnya mana? Kalau Nabi pernah merayakan kelahirannya, ini hadisnya sahih. Tidak ada ulama yang berselisih pendapat tentang hadis ini. Bahwasanya hadis ini sahih. Apa bunyi hadisnya? Su'ila yaumil isnin wal khamis. Ketika Rasulullah ditanya tentang perihal puasa hari Senin dan Kamis. Ya Rasulullah, kenapa engkau selalu berpuasa di hari Senin? Dan kenapa engkau selalu berpuasa di hari Kamis? Bahkan sampai akhir hayat Rasulullah tidak pernah ninggalin puasa Senin Kamis. Apa jawaban Rasulullah? Dzaka yaumu wulidtu fihi wa yaumu bu'itsu fihi wa yaumu unsila alayya. Aku berpuasa di hari Senin karena hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan di muka bumi ini, dan di hari Senin pula lah Allah mengutusku menjadi seorang nabi, dan di hari Senin pula lah Allah menurunkan wahyu Al-Quran kepadaku. Hari Kamis aku berpuasa karena hari Kamis adalah hari di mana diangkatnya amal manusia selama satu pekan. Aku berharap ketika Allah mengangkat amalku dalam keadaan aku berpuasa di hadapan. Berarti Rasulullah mengagungkan kelahirannya, merayakan kelahirannya setiap hari Senin dengan cara berpuasa, beribadah di hari Senin. Lalu apa bedanya dengan kita? Kita juga beribadah, mengagungkan kelahiran Nabi, dibacakan riwayat-riwayat Nabi, mendengarkan ayat suci Al-Quran, mendengarkan tausiah, duduk kumpul bareng silaturahim. Semua rangkaian ibadah peringatan Maulid Nabi ini semua bernilai ibadah dan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu. Maka kadang saya suka risih kalau ada dikit-dikit ngomong kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatu minan nar. Ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sesat masuk neraka. Ini kalau ngomongin dalil ini dipukul rata, ini rata-rata kita semua calon-calon penghuni neraka. Karena apa? Kita ini pelaku bid'ah. Dan kalau dia berani mengatakan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sesat masuk neraka, berarti dia berani mengatakan para sahabat Nabi itu rata-rata tempatnya di dalam neraka. Kenapa demikian? Pelaku bid'ah dalam hal ibadah yang pertama kali banyak muncul itu malah justru di kalangan para sahabat. Kita ini rata-rata cuma ngikutin. Benar apa? Benar apa? Saya kasih contoh satu. Ketika Rasulullah pulang melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, Rasulullah manggil salah satu sahabat yang bernama Bilal bin Abi Rabah. Muadzin pribadinya Rasulullah dipanggil sama Rasulullah. Bilal, ta'al ya Bilal. Labbaika ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Apa pertanyaan Rasulullah kepada Sayyidina Bilal? Bilal,
Sami'tu dafan 'alaika baina yadayya fil jannah. Bilal, waktu aku mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala, aku diberikan kesempatan untuk melihat surga sama neraka. Yang aku heran, wahai Bilal, ketika aku melihat surga, aku mendengarkan ada suara serompak sendalmu ada di dalam surga. Ini kok bisa, Bapak Ibu sekalian? Orangnya belum meninggal, sendalnya udah masuk ke dalam surga duluan. Pertanyaan saya, kalau sendalnya masuk ke dalam surga, kira-kira yang punya sendal masuk neraka atau masuk surga? Masuk neraka atau masuk surga? Udah pasti masuk surga. Sendal kan gak ikut ibadah, yang ibadah yang punya sendalnya. Kalau sendalnya saja masuk ke dalam surga, apalagi yang punya sendal. Dan ini yang membuat Rasulullah penasaran, bertanya kepada Bilal, apa amalanmu wahai Bilal yang belum pernah aku contohkan yang kau lakukan sampai saat ini? Sehingga Allah mengukuhkan amalanmu ini sampai sendalmu jadi DP duluan masuk ke dalam surga. Apa jawaban Sayyidina Bilal? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bilal menjawab, ya Rasulullah, alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini, dan insya Allah sampai akhir hayat saya tidak akan pernah meninggalkan sholat sunnah wudu. Tahu Bu, sholat sunnah wudu? Bapak-bapak tahu sholat sunnah wudu? Kalau ngambil air wudu, selesai ngambil wudu, sholat sunnah 2 rakaat. Usolli sunnatal wudu rakaatain lillahi ta'ala. Demi Allah itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Murni inisiatifnya Sayyidina Bilal. Dan ternyata kata Rasulullah, gara-gara amalanmu inilah sendalmu sudah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pakai kaidah dalil yang tadi, ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sesat masuk neraka. Berarti Bilal masuk ke dalam neraka gara-gara mengada-ada sholat sunnah wudu. Berarti nggak ngomong kayak gitu. Makanya sekali-kali hati-hati dengan hadis ini. Ini jargon mereka Pak, yang selalu mengatakan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit haram, dikit-dikit nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Nggak semuanya ibadah yang nggak dicontohkan Nabi itu sesat. Kalau saya ambil contoh, banyak sekali Pak, sampai subuh ini nggak kelar nih. Banyak sekali para sahabat yang melakukan perbuatan ibadah yang nggak dicontohkan oleh Nabi, yang sampai saat ini kita ikuti. Saya ambil contoh beberapa saja. Salah satunya lagi, Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya, kalau Ramadan, kalau malam biasanya kita sholat, itu sholat apa namanya? Apa dari? Pertanyaan saya simpel, kita sholat tarawih di Masjid Al-Kahfi ini, sholatnya sendiri atau berjamaah? Berapa rakaat? 11 atau 23 bisa kita? 11. Sampai akhir Ramadan jamaah. Sampai akhir Ramadan berjamaah di masjid ini. Berjamaah. Saya sampaikan kalau pakai dalil yang tadi ya Pak ya. Orang yang sholat tarawih berjamaah sampai akhir Ramadan 23 rakaat berarti bid'ah masuk neraka. Nah, mau Pak kita digituin Pak. Karena apa? Sholat tarawih berjamaah itu nggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Nabi nggak pernah sholat tarawih berjamaah. Nabi sholatnya bukan 23 rakaat, tapi 11 rakaat dengan witir. Itu pun Rasulullah sholatnya cuma 3 hari di Masjid Nabawi. Selebihnya Rasulullah pulang sholatnya di rumah. Lalu siapa yang mengajarkan kita sholat tarawih berjamaah? Ini nggak pernah ada di zaman Rasulullah, nggak pernah ada di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Adanya di masa Khalifah Umar bin Khattab. Kalau kita buka sejarah Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, Islam itu berkembang pesatnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Hampir separuh dunia ini ditaklukkan oleh umat Islam. Bahkan hampir 99% penduduk kota Madinah itu memeluk agama Islam. Bahkan diancam oleh Khalifah Umar bin Khattab kalau nggak masuk Islam dipenggal lehernya. Kita bisa bayangkan kayak apa jumlah umat Islam ketika datang bulan suci Ramadan meramaikan sholat tarawih di Masjid Nabawi. Begitu banyak jumlah umat Islam yang sholat tarawih di Masjid Nabawi. Tapi Sayyidina Umar melihat segini banyaknya orang yang sholat tarawih, sholatnya sendiri-sendiri semua. Lalu kemudian Sayyidina Umar berinisiatif mengatakan di hadapan seluruh jamaah, ayuhan nas, saya umumkan, yuk mulai malam hari ini supaya tertib kita melaksanakan sholat tarawihnya berjamaah.
Kemudian ditunjuklah imam pertama kali sholat tarawih, sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Itu imam sholat tarawih pertama kali pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Lalu kemudian para sahabat bertanya, ya Amirul Mukminin, lalu bagaimana dengan rakaatnya? Apakah kita mengikuti rakaatnya Rasulullah 11 rakaat? Rasulullah itu salatnya 11 rakaat. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab, Bapak Ibu sekalian? Demi Allah, kalau kalian ngikutin rakaatnya Rasulullah SAW, kalian nggak akan pernah sanggup dan mampu. Kenapa demikian? Subhanallah, kalau gitu jangan kita 11 rakaat, tapi kita tambah jadi 23 rakaat. Lu kok ditambah? Bukannya dikurangin? Iya, Rasulullah itu memang sholatnya cuma 11 rakaat, tapi Masya Allah Bapak Ibu sekalian, yang dibaca oleh Rasulullah itu ayatnya panjang-panjang. Ini pernah dibuktikan oleh salah satu sahabat bernama Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ini diam-diam suatu saat pernah makmum di belakang Rasulullah. Ketika Rasulullah sholat sendirian di teras rumahnya, Hudzaifah bin Yaman ini diam-diam makmum di belakangnya. Subhanallah, ketika selesai baca Fatihah, apa yang dibaca oleh Rasulullah? Nggak tanggung-tanggung yang dibaca oleh Rasulullah, surah Al-Baqarah sampai selesai, 286 ayat. Sanggup Pak? Sanggup Pak kira-kira? Hudzaifah bin Yaman kakinya udah gemetaran, Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, kok Rasulullah nggak mungkin ruku ini? Begitu selesai baca Al-Baqarah, pasti langsung ruku. Ternyata nyambung lagi, Rasulullah baca surah Al-Imran sampai selesai, 200 ayat sampai selesai. Selesai baca surah Al-Imran, kirain Hudzaifah bin Yaman langsung ruku. Ternyata Masya Allah masih lanjut lagi. Surah yang ketiga dibaca, surah An-Nisa sampai selesai. 3-4 surat dibaca oleh Rasulullah baru di rakaat yang pertama. Kira-kira di Al-Kahfi sanggup nggak kalau diterapin begini? Saya yakin belum nyampe rakaat pertama bubar semua kemarin. Makanya Sayyidina Umar dengan tegas mengatakan, demi Allah kita tidak akan sanggup kalau ngikutin rakaatnya Rasulullah 11 rakaat. Lalu bagaimana wahai Amirul Mukminin? Kita ganti jadi 23 rakaat, tapi ayatnya pendek-pendek. Itu yang selalu dimantekin sama orang yang sholatnya 23 rakaat. Alhamdulillah takasur ke bawah. Itu insya Allah yang dibaca oleh Sayyidina Umar, ayatnya pendek-pendek. Makanya kita harus realistis, kita harus konsisten. Kalau 11 rakaat berarti Al-Baqarah sampai selesai. 7 nggak kira-kira? Ustaz Faisal mas 7 nggak tahu ya makanya. 7 apa nggak kira-kira? Jangan kelar Ustaz rakaat pertama sebelum 2 surat habis. Insya Allah nanti jamaah Al-Kahfi pada lari semuanya ke BSR nanti. Ini makanya kalau pakai kaidah yang tadi nggak masuk nominasi Umar bin Khattab. Berarti Umar bin Khattab masuk neraka gara-gara mengada-ada ibadah yang tak dicontohkan oleh Nabi, yaitu mengadakan sholat tarawih berjamaah. Bahkan Umar mengatakan, nikmatul bid'ah hadihi, seenak-enaknya ibadah yang tak dicontohkan oleh Nabi adalah melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Itu 2. Sebenarnya banyak Pak, saya kasih satu lagi biar mantap. Jadi biar Bapak punya senjata kalau ada orang yang nanya, emang ada ibadah yang tak dicontohkan oleh Nabi dan dibenarkan oleh Nabi. Satu lagi saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, ketika sholat selesai takbir Allahu Akbar, sebelum baca Al-Fatihah, apa yang dibaca oleh Bapak Ibu sekalian? Apa Pak? Ibu baca apa Bu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, itu yang dibaca. Bapak-bapak juga itu. Kalau yang dibaca Allahu Akbar kabiro, pakai kaidah dalil yang tadi, ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi, sesat masuk neraka. Berarti yang selama ini baca Allahu Akbar kabiro, sesat masuk neraka. Memang beberapa kali kita dimasukin ke neraka, 3 kali sudah. Ini jangan cuma kita baca doang, tapi kita nggak tahu ilmunya. Sekarang ini musik Bapak Ibu sekalian, nggak pernah mondok, nggak pernah nyantri, ujung-ujung jadi kiai. Nggak pernah mondok, tiba-tiba jadi ustaz. Belajarnya di mana? Aba ya tubu YouTuber. Belajarnya cuma
Makanya hati-hati, dalam kitab ta'lim dikatakan man ta'allama al-ilma bila syaikhin fasyaikhu syaitan. Siapa yang menuntut ilmu tanpa didampingi oleh seorang guru, cuma baca buku sendirian, gak ada guru yang menjelaskan tentang itu, maka hati-hati, setan yang akan menjadi guru mereka. Kenapa demikian? Setan itu paling senang Bapak Ibu sekalian kalau melihat orang bodoh lagi belajar. Dibuat salah dalam menafsirkan ayat sehingga beribadah sesuai dengan jidatnya sendiri, nggak sesuai dengan syariat yang lain. Makanya mohon maaf, pernah ketika Rasulullah akan masuk ke Masjid Nabawi, Rasulullah dikejutkan oleh setan yang keluar lari dari masjid terbirit-birit. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau lari terbirit-birit? Ketahuilah wahai Muhammad, tadinya aku pengen menggoda orang yang lagi sholat di dalam masjid itu. Lalu kenapa nggak jadi kau goda? Nggak jadi kau goda. Kenapa nggak jadi? Aku takut sama orang yang lagi tidur di sebelah. Kok heran Pak? Nggak takut sama orang yang lagi ibadah, takutnya sama orang yang lagi tidur. Disitulah Rasulullah menyampaikan, dikasih bocoran sama iblis. Aku tidak takut dengan orang yang sholat itu wahai Muhammad. Karena apa? Yang sholat itu orang bodoh. Sama sekali aku nggak takut. Aku goda, nggak lama batal sholatnya orang itu. Tapi yang aku khawatirkan adalah orang yang tidur di sebelah orang yang lagi sholat itu. Dia orang alim wahai Muhammad. Aku khawatir ketika aku menggoda orang yang lagi sholat yang ada di sebelahnya, dia terjaga dari tidurnya, dia benarkan bagaimana cara sholat yang baik, dia bacakan ayat Al-Quran, terbakar aku di dalam masjid, mendingan aku lari duluan. Bahkan kata Imam Ghazali, ibadahnya orang yang bodoh, tidurnya orang yang alim itu lebih baik ketimbang ibadahnya orang bodoh. Kenapa demikian? Ibadahnya orang tidurnya orang bodoh itu masih ibadah. Tidurnya cuma tidur mata, tapi hatinya selalu berzikir. Tapi kalau ibadahnya orang bodoh, bisa saja ibadahnya maksiat. Sholat cuma gerakannya doang, tapi dia mikirin perkara dunia. Benar apa enggak? Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, sering nggak kalau lagi sholat mikirin dunia? Sering apa enggak? Sekarang saya mau tes, saya mau tanya. Yang berani tunjuk tangan, tolong maju ke depan. Kira-kira yang hadir malam hari ini, ada nggak yang bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk? Tunjuk tangan. Apa termasuk Ustaz Faisal itu boleh? Ada nggak yang bisa melaksanakan sholat dengan sempurna, dengan khusyuk 100%? Kalau ada, saya pengen berburu yang mana orangnya. Ada nggak? Nggak ada Pak. Kita semua ini berusaha untuk khusyuk, tapi kalau khusyuk 100%, nggak ada satupun yang mampu dan bisa. Benar nggak? Ini kata Rasulullah, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ada setan yang khusus menggoda orang yang ketika melaksanakan ibadah sholat. Belum sholat Pak, ngambil air wudhu saja kita udah digoda dulu. Dengan siapa? Setan yang khusus menggoda orang yang ngambil air wudhu. Karena dia tahu pangkalnya orang sholat itu ada di wudhu. Kalau wudhunya nggak sah, maka nggak akan sah pula sholat. Digoda dari mulai wudhu kita Pak, supaya nggak tertib. Siapa yang menggoda kita? Setan yang namanya walhan. Walhan itu setan yang menggoda orang yang mengambil air wudhu. Ketika gagal digoda melalui wudhu, digoda melalui sholat, ada setan lagi yang goda khusus orang yang beribadah sholat. Namanya hanzab. Setan yang namanya hanzab ini khusus menggoda orang sholat. Apa kata Rasulullah? Setan ini membisikkan di telinga kita. Ketika belum takbir nggak ada masalah Pak. Tapi ketika sudah takbir Allahu Akbar, disinilah hanzab menyatakan perang pada orang yang sholat. Rasulullah menyampaikan dalam hadis, Udkur kada, umdur kada, Udkur kada, umdur kada, Udkur kada. Dibisikkan di telinga kita, lihatlah yang ini, ingatlah yang itu. Lihatlah yang ini, ingatlah yang itu. Lihatlah yang ini, ingatlah yang itu. Maka nggak heran Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu yang awalnya tidak pengen kita pikirkan, tiba-tiba nongol waktu sholat. Benar apa? Benar apa? Kunci motor lupa naruh, ketemu waktu sholat. Benar? Aku sering nggak begini Bapak? Bahkan parahnya lagi apa kata Rasulullah? Hatta la yushirul musalli kam raka'atan musalli. Bahkan celakanya orang yang melaksanakan ibadah sholat, dia tidak sadar berapa rakaat dia melaksanakan sholat.
Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Sering nggak ngalamin begini? Sholat zuhur 4 rakaat bisa jadi 5 rakaat. Gara-gara galau waktu 4 rakaat tadi masih 3 atau 4, 3 atau 4. Padahal udah 4 rakaat. Karena dia belum yakin, akhirnya naik 1 rakaat lagi jadi 5 rakaat. Sering nggak ngalamin begitu? Ini yang sering ibu-ibu nih. Yang ngalamin ma'al khoflah itu ada dalam pikiran kita. Perkara dunia masuk dalam pikiran kita. Ibu-ibu pulang dari pasar bukit, bawa duit 100.000 Pak. Dihitung-hitung duit belanjaannya harusnya masih ada sisa 5.000 di kantong. Dicari-cari nggak ketemu Pak. Akhirnya dipakai buat sholat zuhur, ketemu semua hitungannya. Allah. Baru mulai takbir pertama, Allahu Akbar. Beli beras 3 liter 30. Allahu Akbar, subhanallah, Allah tadi beli sayuran 20.000 gitu. Sampai Allah beli hamdah, beli merica, beli garam, beli gula, beli bumbu, semuanya habis 35.000. Total semuanya pokoknya 95.000. Dia ingetin kemana yang 5.000. 4 rakaat cuma ngingetin itu doang. Sampai rakaat yang terakhir sujud lama banget sujudnya. Bukan baca tasbih minta sama Allah, ngingetin duit 5.000 tadi. Lama banget sujud kemana yang 5.000 ya Allah. Sampai karena gak ketemu udah dihabisin aja tahiyat akhir. Begitu nengok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Allah. Baru keingetan tadi yang 5.000 buat bayar cicilan panci. Hilang semua Allahnya waktu sholat. Makanya ingat Bapak Ibu sekalian, Rasulullah pernah menyampaikan, orang yang paling sombong dalam ibadah sholat adalah orang yang Allahumma lantas jalan. Tahu nggak orang Allahumma lantas? Selesai sholat langsung lancil, habis salam langsung ngakil. Itu orang yang paling sombong dalam sholat. Kenapa demikian? Dia merasa sudah sempurna ibadah sholat. Maka Rasulullah menganjurkan untuk memperbanyak zikir selepas sholat. Dalam sebuah hadis dikatakan, man sabbaha lillahi salasan wa salasin, man sabbaha lillahi ba'da sholati salasan wa salasin, walhamdulillah salasan wa salasin, wallahu akbar salasan wa salasin. Barang siapa yang membaca tasbih subhanallah selepas sholat 33 kali, mengucapkan alhamdulillah 33 kali, wallahu akbar 33 kali, berarti berapa? 99 asmaul husna. Kita sempurnakan. Allahu akbar wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. 100. Apa kata Rasulullah? Ghafarallahu lahu dzunubahu walau kana misla jabalil bahr. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya walaupun dosanya sebesar dan seluas air yang ada di dalam lautan. Makanya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, pernah Rasulullah menegur salah satu sahabat yang bernama Sya'labah ibn al-Hatib. Apa kebiasaan Sya'labah ini? Ketika pulang, ketika sholat langsung buru-buru pulang. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kau langsung buru-buru pulang wahai Sya'labah? Apa jawaban Sya'labah? Ya Rasulullah, saya ini orang miskin ya Rasulullah. Apa hubungannya miskin dengan zikir selepas sholat? Enggak pernah zikir wahai Sya'labah. Ya Rasulullah, saya ini orang miskin. Ketahuilah ya Rasulullah, saya punya gamis yang layak saya pakai buat sholat, cuma satu-satunya yang saya pakai ini ya Rasulullah. Dan itu pun saya harus bergantian dengan istri saya di rumah. Saya buru-buru pulang bukan karena gak penting zikir ya Rasulullah, tapi karena khawatir istri saya di rumah gak kebagian waktu sholat. Masya Allah, saking miskinnya Sya'labah. Tapi luar biasa miskinnya Sya'labah nggak membuat surut semangat Sya'labah dalam melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Makanya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau ada teman kita, jamaah kita yang begitu selesai sholat langsung buru-buru pulang, kita dianjurkan husnuzonnya, berbaik sangka. Oh mungkin jangan-jangan bajunya cuma satu, gantian sama istrinya di rumah, gitu aja. Benar nggak Bu? Makanya zikir itu salah satu upaya kita dan ikhtiar kita menutupi kekurangan kita waktu sholat tadi. Bahkan demi Allah Bapak Ibu sekalian, orang yang paling hebat
hebat, sahabat yang paling luar biasa sholatnya, yang diakui oleh Rasulullah SAW setelah Rasulullah, tidak lain dan tidak bukan adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Itu sholat khusyuknya luar biasa. Ali bin Abi Thalib pernah suatu saat Sayyidina Ali ini ketika pulang dari perang, punggungnya Sayyidina Ali ini tertancap anak panah. Dan saat itu para sahabat berinisiatif ingin mencabut anak panah yang ada di punggungnya Sayyidina Ali. Apa yang terjadi? Sayyidina Ali menjerit kesakitan luar biasa. Sahabat khawatir saat itu, ya Ali, kalau anak panah ini tidak buru-buru dicabut dalam tubuh, kami khawatir racun yang ada dalam panah ini menjalar di seluruh tubuh. Apa kata Sayyidina Ali, Bapak Ibu sekalian? Tunggu wahai sahabat, tolong cabutkan anak panah ini nanti di saat aku melaksanakan sholat. Kemudian akhirnya Sayyidina Ali sholat, Pak. Ketika sholat, para sahabat inisiatif nyabut anak panah di punggungnya Sayyidina Ali. Subhanallah, Pak. Begitu selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apakah sudah engkau cabut anak panah? Udah diambil anak panah. Saking khusyuknya Sayyidina Ali, sholatnya sampai-sampai anak panah lepas dari tubuhnya, nggak terasa sama sekali. Padahal tadi sebelum sholat menjerit kesakitan, tapi begitu sholat tidak ada yang ada dalam pikiran Sayyidina Ali kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ingat apa-apa kecuali hanya Allah. Makanya begitu dicabut nggak sakit. Orang yang sehebat Sayyidina Ali saja, Pak, suatu saat pernah dites sama Rasulullah. Dites sama Rasulullah, Ali ta'ala Ali, kemari wahai labbaik ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Ali, bisakah engkau melaksanakan sholat sunnah? Tidak usah banyak-banyak, 2 rakaat saja dengan khusyuk. Kalau engkau bisa, aku berikan gamis kesayanganku untuk engkau sebagai hadiah. Tinggal pilih, engkau pilih yang mana, yang warna apa, silahkan engkau pilih. Baik ya Rasulullah. Berangkatlah Sayyidina Ali sholat. Tidak jauh dari tempat Sayyidina Ali melaksanakan sholat, Rasulullah mantau. Begitu selesai sholat 2 rakaat, dipanggil sama Rasulullah, bagaimana wahai Allah? Bisakah engkau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dengan khusyuk? Apa jawaban Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, tidak bisa ya Rasulullah. Loh kenapa? Bukankah seluruh sahabat mengakui engkau yang paling hebat khusyuk sholatnya? Kenapa hanya 2 rakaat saja engkau sanggup wahai Allah? Apa jawaban Sayyidina Ali, Bapak Ibu sekalian? Ya Rasulullah, ketika tadi aku melaksanakan sholat di rakaat yang pertama, tidak ada yang saya pikirkan kecuali hanya Allah. Entah Allah kata aku beribadah seolah-olah melihat Allah. Tidak ada yang aku pikirkan, dunia nggak ada. Yang aku pikirkan hanya Allah. Namun gagal berantakan di saat masuk di rakaat kedua ya Rasulullah. Ketika masuk di rakaat yang kedua, hilang Allah. Aku ingat hadiahmu ya Rasulullah. Aku galau di rakaat yang kedua. Nanti kalau berhasil, mau pilih gamis Nabi yang warna apa, yang merah, yang hijau, apa yang putih. Tanpa saya sadari, saya udah mikirin dunia sampai akhir rakaat. Makanya saya nyatakan ternyata saya tidak sanggup ya Rasulullah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dengan khusyuk. Bayangin Bapak Ibu sekalian, itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah nggak bisa khusyuk 100%, apalagi Sayyidina Anas Mahalal. Nggak ada. Makanya berusaha kita untuk memperbanyak zikir selepas sholat. Imam Ghazali mengatakan, la shabair ma'al istibrar wa la kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil. Kalau kita hobi mengumpulkan dosa kecil, lama-kelamaan dosa itu akan menjadi dosa yang sangat besar. Wa la kabair ma'al istighfar. Dan gak ada dosa besar jika kita istiqomah menggempur dosa besar kita dengan memperbanyak mohon ampun istighfar kepada Allah Subhanahu. Makanya ini sesuai dengan tema kita, teladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita. Makanya saya sampaikan dimanapun saya ceramah, ketika peringatan Maulid Nabi saya sampaikan, terutama buat ketua DKM dan seluruh pengurus. Peringatan Maulid Nabi malam hari ini dikatakan sukses atau tidak, itu bukan dilihat dari jumlah jamaah yang hadir, bukan. Maulid Nabi malam hari ini dikatakan sukses atau berhasil, bukan dilihat dari siapa yang ceramah, enggak. Tapi sukses atau tidaknya peringatan Maulid Nabi malam hari ini, tapi lihat nanti berapa saf sholat subuhnya di masjid kita. Benar banget. Sampai saya di sini sholat subuhnya berapa saf? 5.
Dimasak apa 5 orang? Dimasak, alhamdulillah. Berarti setelah ini kalau berhasil maulid Nabi ini, bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat ibadah kita semakin meningkat. Amin. Mudah-mudahan makin penuh jamaahnya dan semakin makmur masjid kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya tadi beda Pak, saya sampaikan cinta kita kepada Rasulullah dibandingkan cinta kita kepada pasangan kita. Pasangan kita nggak mau nemenin kita masuk ke alam barzakh, tapi Rasulullah dengan syafaatnya selalu mengalir dimanapun kita berada. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada suami baru ditinggal pergi sama istrinya, Masya Allah, baru sebulan. Tiap hari kalau berangkat kerja, kerjaannya nyanyi di depan rumah. Ya Allah, ya Allah. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan, dicekam kesunyian. Ya Allah, ya Tuhan, berikan aku pasangan. Baru sebulan ditinggal pergi istri. Ini bahkan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada cerita lucu. Suami baru ditinggal pergi istrinya, tiap hari nangis di atas kuburan istrinya. Dia doa kepada Allah, dia nangis di atas kuburan istrinya, dia peluk nisan istrinya. Sampai Masya Allah saking setianya sama istrinya, dia kipasin kuburan istrinya. Sampai akhirnya ketemu sama tetangganya, Pak, sudahlah diikhlaskan saja, itu istrinya yang sudah diambil sama Allah. Kasihan istrinya nanti gak ikhlas pergi ke alam barzakh. Akhirnya besok lagi dilihat lagi, masih ada suaminya lagi, masih nangis di atas kuburan istrinya sambil peluk nisan istrinya dikipasin. Akhirnya tetangganya nanya, Pak, mohon maaf itu kenapa istrinya pakai dikipasin segala? Emang istrinya ngerasain kepanasan di dalam kubur? Ternyata jawabannya di luar dugaan tetangganya yang nanya tadi. Apa jawaban si suami tadi? Bukan Pak, saya ngipasin istri saya bukan karena istri saya kepanasan di dalam kubur. Lah terus kenapa kurang kerjaan pakai dikipasin? Saya ingat pesan istri saya dulu waktu masih hidup. Loh, pesan apa? Saya diancam sama istri saya. Diancam apa? Istri saya pernah bilang, Bang, awas lo ya. Nanti kalau gua meninggal duluan, jangan berani-berani lu kawin lagi sebelum tanah kuburan gua kering. Tetangganya pada nyangka, dia pikir setia banget sama pasangan. Nggak tahu dia dikipasin tiap hari biar cepet kering tanahnya, biar cepet kawin lagi. Itu mohon maaf Bu, laki-laki rata-rata semua gitu. Beneran Bu, makanya najis, amit-amit. Dari dulu saya nggak pernah senang sama laki-laki. Ya nggak Bu? Makanya beda. Cinta kita kepada Rasulullah, walaupun kita nggak pernah tahu wujudnya seperti apa. Rasulullah pernah menyampaikan dan menangis di hadapan para sahabat. Apa kata Rasulullah? Ana mustaqun bi ihwani. Aku rindu kepada saudaraku. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah menyampaikan kabar ini, sahabat cemburu pada Rasulullah. Ya Rasulullah, bukankah kami sahabat yang selama ini setia mendampingimu? Bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah Bapak Ibu sekalian? La bal antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabat terbaik. Lalu siapa saudaramu yang kau rindukan ya Rasulullah? Sampai berlinangan air mata. Apa jawaban Rasulullah Bapak Ibu sekalian? Rasulullah menjawab, ikhwani humul ladzina lam yarahu walakinnahum yu'minuna. Saudaraku yang sangat aku rindukan adalah mereka-mereka dari golongan umatku yang belum pernah memandang wajahku, belum pernah mendengarkan suaraku, namun mereka beriman kepadamu. Coba kita teliti hadis ini Bapak Ibu sekalian, kita cermati. Kira-kira yang dimaksudkan oleh Rasulullah ini siapa? Siapa? Kita. Pede banget kita. Kira-kira siapa ya Pak? Kita berharap ya, gak apa-apa lah, mudah-mudahan insya Allah harapan semua kita lah yang dimaksud oleh Rasulullah. Karena apa? Kira-kira yang merujuk dari hadis ini kita Pak. Sampai detik ini demi Allah kita gak pernah tahu kayak apa wajah tampan Rasulullah. Kita gak pernah tahu kayak apa halus tutur kata Rasulullah. Namun demi Allah pula sampai detik ini gak pernah putus kita berselawat kepada Nabi.
Bahkan sholat kita akan tertolak di hadapan Allah jika kita tidak membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad pada tahiyat awal maupun tahiyat akhir kita. Ada bacaan itu. Kalau nggak ada sholawat, maka nggak sah sholat kita. Inilah bukti bahwasanya wujud bukan jaminan kita berhenti mencintai Rasulullah, walaupun kita nggak pernah tahu Rasulullah. Begitu besar perasaan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita duduk malam hari ini, duduk silaturahim, duduk di majelis ilmu seperti ini, jangan anggap remeh, Pak. Duduk-duduk seperti ini ada nilainya. Saya mau tanya, Bapak duduk di sini dari jam berapa? Dari jam berapa, Pak? Jam berapa? Jam 7. Jam berapa jam? Ingat, Pak, Bu, Imam Ghazali pernah menyampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menyampaikan julusul kasa'atan fi majlisil ilmi afdalu min alfi raka'atin. 1 jam duduk di majelis taklim itu nilai pahalanya lebih besar ketimbang melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Pertanyaan saya tolong dijawab. Emang pernah kita sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Borong-borong. Pernah ibu sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Sholat sunnah yang jumlah rakaatnya paling banyak pernah kita kerjakan sholat apa? Tuh, kalau datang bulan Ramadan, bulan apa? Sholat apa namanya? Tarawih. Berapa rakaat? 11. Itu aja mohon maaf Pak, udah 11 rakaat. Kadang-kadang kita milih-milih jadwal imam. Benar enggak? Kalau nggak percaya silahkan buktikan di mana pun, jangan cuma di sekitaran Papua, seluruh Indonesia. Kalau nggak percaya keliling. Dimanapun masjid yang paling ramai jamaahnya, itulah masjid yang paling cepat imamnya. Benar apa? Kalau nggak percaya silahkan buktikan. Nanti kalau Ramadan itu pasti videonya viral, diangkat di media televisi. Ada satu masjid yang didaulat masjid tercepat sholat tarawih di dunia. Dulu saya pikir itu di Palestina, di Pakistan atau di Malaysia, di negara tetangga. Ternyata yang bikin saya kaget apa? Ternyata di negara plus 62. Mana itu? Di Indonesia. Dan yang bikin saya malunya lagi apa? Di kampung halaman saya sendiri, di daerah Blitar, Jawa Timur. Masya Allah, itu nggak tanggung-tanggung sholatnya. Bukan kayak di Al-Kahfi 11 rakaat, 23 rakaat selesai dalam waktu 5 menit. Cuma nggak habis pikir kayak apa model sholatnya itu. Itu kalau nggak percaya silahkan buktikan, di YouTube ada. Sholat tercepat di dunia adanya di Indonesia. Bahkan kalau bapak-bapak ibu sekalian penasaran, sholat terlama di dunia adanya juga di Indonesia. Indonesia itu lengkap, apa aja ada. Ada aliran sesat apapun pasti ada pengikutnya. Itu di Indonesia. Bahkan nabi yang paling banyak nabi palsunya di mana? Indonesia. Masih ingat gak dulu akhir tahun 90-an ada orang ngaku jadi nabi namanya Ahmad Musedek. Masih ingat Pak? Pelatih badminton ngaku jadi nabi. Diwawancari wartawan minumnya Pocari Sweat. Masa nabi kekurangan ion? Di penjara sama polisi 2 tahun. Alhamdulillah disidang sama yang ini udah sadar. Tapi ternyata nggak habis. Ada lagi di Jawa Barat. Ada agama namanya Rancaike yang jadi nabi, Sayuti. Profesinya tukang cukur, jadi nabi. Di penjara lagi 3 tahun sama polisi, nggak habis juga. Ada lagi, Masya Allah, di Malang, Jawa Timur, ada mu'alaf, mantan atlet tinju. Itu tadi saya katakan, gara-gara nggak pakai guru, dia belajar sendiri, akhirnya ngaku jadi nabi. Namanya Nabi Roy. Dari Malang, Jawa Timur. Dan yang bikin ketawanya lagi Pak, saya punya teman di PT IKI. Kebetulan beliau kerja di Bakor Pakamnya Kementerian Agama. Beliau pernah bilang sama saya, Ustaz, Masya Allah, tuh kerjaannya Bakor Pakam Kementerian Agama itu mencari aliran-aliran sesat yang ada di Indonesia. Subhanallah, ternyata ditemukan aliran sesat di Indonesia itu jumlahnya ratusan. Bahkan yang bikin ketawa di perbatasan Cirebon dan Losari itu ada agama baru namanya agama Jasun. Jawa, Sunda, ada orang Batak di sini. Orang Batak yang masuk nanti.
Yang bikin saya ketawa yang jadi nabi namanya Tukimin. Nabi Tukimin. Ya Allah ya Rabbi, ini jangankan jadi nabi, Pak, jadi kiai, jadi ustaz, kalau lagi maulid diceramah dipanggil sama MC nggak enak benernya. MC Asia nggak mau dipanggil namanya. Kok kalau dipanggil nggak enak banget di kuping. Ya Allah, begitu dipanggil acara inti mau Idul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Mukarram Sayyidul Fadilah wal Karamah Kiai Haji Tukimin. Ya Allah. Yang nggak enak lagi, mohon maaf Pak, kalau salawatan biasanya kita enak. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Enak kan? Apa yang bikin enak Pak? Nama Nabi kita pantas disandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita ganti nama Nabi dengan Nabi Tukimin tadi, enak tak? Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli ala Allahumma sholli ala ya Allah dengan jujur Pak, Indonesia itu memang pasar bagus. Makanya nggak, kalau kuat kita bentengi iman kita, nggak menutup kemungkinan kita akan ikut. Jumlahnya memang banyak. Rasulullah pernah mengingatkan, yushikul umaru an tada'alaikum kama tada'alakanatu ala qas'atina. Akan datang satu masa nanti nasib umat Islam bagaikan sampah di tengah lautan, bagaikan buih di tengah lautan, diombang-ambingkan oleh ombak sampai ke pesisir pantai, tanpa punya makna dan arti sama sekali di hadapan musuh umat Islam. Sahabat bertanya, amin kendatul lahri yawma idhi ya Rasulullah. Apakah saat itu jumlah kami sedikit ya Rasulullah? La, bal antum yawma idhin kathirun walakinnahum gusa'un ka gusa'ir syait. Bahkan jumlah kalian banyak, kalian mayoritas, namun kalian dipecah belah oleh persatuan umat Islam. Mereka memecah belah persatuan kita sehingga kita dibuat saling bermusuhan satu dengan yang lain. Makanya kalau kita duduk di majelis taklim seperti ini kan enak, ukhuwah Islamiyah kita terjaga. Apa kata Rasulullah? Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang meringankan langkah kaki kita berangkat dari rumah niatnya hanya karena Allah, maka Rasulullah menyampaikan sebuah janji, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan ringankan langkah kaki kita nanti masuk ke dalam surga Jannatul Na'im. Amin ya rabbal ya rabbal. Sekarang tolong dijawab lagi, Bapak Ibu sekalian, pengen masuk ke dalam surga? Pengen? Saya nanya lagi, emang kita pantas Pak masuk ke dalam surga? Pantas apa? Nabi Adam dulu tempatnya di surga apa di dunia Pak? Bu, Nabi Adam dulu di dunia apa di surga? Berapa Pak salahnya Nabi Adam sampai diusir keluar dari surga? Gak banyak Pak, cuma satu. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna min adh-dhalimin. Allah perintahkan Adam, masuklah kau ke dalam surga, makan minum sepuasmu. Pesan Allah cuma satu, jangan kau dekati pohon khuldi ini. Mereka tergoda oleh syaitan, makan buah khuldi, akhirnya terusir dari surga, pindah ke alam dunia. Bayangkan Pak, berapa salahnya Nabi Adam? Satu doang diusir dari surga. Dosa kita satu atau banyak? Dosa kita satu atau banyak? Nabi Adam dosanya satu loh, dikeluarin dari surga. Lah kita dosanya banyak, pengen masuk. Pantas apa enggak kira-kira? Beruntunglah kita menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebesar apapun dosa kita kepada Allah, yakinlah ampunan dan rahmat Allah jauh lebih besar ketimbang dosa-dosa kita. Bahkan fakta membuktikan ada 12 nabi dan rasul
Rasul yang dengan terang-terangan pengen menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah bisa membantu umatnya untuk masuk ke dalam surga. Sementara 124.000 nabi dan rasul, mereka nggak ada yang bisa menolong umatnya kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau pengen kita mencontoh akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita, saya ingin kasih oleh Bapak Ibu sekalian supaya kita bisa mengamalkan ini dalam keseharian kita. Sebelum saya sampaikan, kira-kira sanggup atau enggak untuk mengamalkan? Sanggup apa enggak? Sanggup? Oke. Amalin ya Pak ya, Bu, sekalian. Rasulullah pernah menyampaikan, salah satu mangkun nabihi hasaballahu hisaban yasir. Ada 3 perkara, ada 3 perbuatan. Seandainya umatku bisa mengamalkan 3 amalan ini, 3 perbuatan ini, maka kata Rasulullah, Allah akan masukkan hambaku ke dalam surga karena rahmat. Kalau bisa mengamalkan tadi, maka pasti akan dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah. Pengen gak kira-kira? Pengen? Kalau pengen, yuk sama-sama kita mengamalkan 3 perkara ini. Apa 3 perkara ini? Yang pertama kata Rasulullah, tu'ti man harama. Yang pertama kata Rasulullah, bersedekahlah kalian, berikan sedekahmu kepada orang yang kikir kepada kalian. Bisa nggak kira? Ibu, apa yang pertama tadi? Bersedekahlah kalian kepada orang yang paling pelit kepada kalian. Bisa nggak Pak kira-kira? Nah, giliran dikasih tahu jadi berat kembali. Sedekah sama orang yang pelit itu susah apa gampang Pak? Susah apa gampang? Dan Rasulullah mengatakan 3 amalan ini, 3 perbuatan ini yang tidak selazimnya orang umumnya berani mengamalkan. Rata-rata orang nggak mau mengamalkan ini Pak. Hanya orang yang terpilih kualitas imannya menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengamalkan 3 perkara ini. Makanya kita semua berharap pengen bisa mengamalkan 3 perkara. Yang pertama, sedekahlah kalian kepada orang yang paling pelit kepada kalian. Kepada orang yang pelit kepada kalian. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, kalau disuruh dan diminta sedekah kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim piatu, saya yakin tangan kita ringan untuk berbagi. Benar nggak Pak? Disuruh sumbangan Pak, ada santunan yatim piatu, kira-kira gampang nggak kita sedekah? Gampang. Tapi giliran disuruh sedekah kepada orang yang paling pelit, gampang atau susah tangan kita untuk berbagi? Tunggu dulu Ustaz, dia aja nggak pernah mau sedekah, ngapain kita sedekah? Bukan itu tujuan kita sedekah. Tujuan kita supaya Allah memberikan pintu hidayah kepada orang tersebut. Kalau sedekah kepada orang yang zalim kepada kita, itu pahalanya jauh lebih besar. Makanya subhanallah, ini amalan gak sembarangan orang bisa mengamalkan. Makanya nanti pulang dari sini, ibu catetin di kampung ini yang paling pelit siapa. Besok berangkat ke pasar bukit, bawain parcel. Oh, ini sedekah dari saya. Sanggup Bu? Sanggup apa enggak? Yang kedua, apa kata Rasulullah? Wa tasil bainan qata'at, hendaknya engkau sambung silaturahim kepada orang yang jelas-jelas pengen memutuskan silaturahim kepada kalian. Lebih berat atau lebih susah dari yang pertama? Oh, lebih berat. Kita disuruh datang ke rumah orang yang paling benci sama kita, nggak pernah mau datang ke rumah kita. Susah apa nggak kira-kira? Beratnya minta ampun, malah kadang-kadang keluar kalimat kasar dari lisan kita. Kalau lu nggak mau datang, gue jangan harap gue mau datang ke rumah lu, gue hati-hati, itu sepak terjang setan. Setan tuh paling seneng kalau lihat dendam. Kita dendam kepada sesama itu paling seneng. Dan itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sambunglah silaturahim walaupun dia memutuskan silaturahim kepada kalian. Dan yang terakhir kata Rasulullah, wattaqu amman zalama, hendaknya engkau memaafkan kesalahan orang walaupun orang itu, walaupun kita tidak melakukan salah kepada orang. Bayangin Bapak Ibu sekalian, kita nggak salah tapi kita disuruh minta maaf sama orang yang dzalimin kita. Sanggup apa enggak? 3 hal inilah
yang diamalkan oleh Rasulullah sehingga Rasulullah berhasil dalam dakwahnya, tercapailah akhlakul karimah. Kalau kita pengen Maulid Nabi ini berhasil, maka mari sama-sama kita mengamalkan sesuai dengan tema kita malam hari ini. Belajarlah kita legowo untuk mau memaafkan kesalahan saudara-saudara kita, walaupun kita tidak melakukan kesalahan kepada orang tersebut. Meminta maaf itu perkara yang sangat mudah, tapi memberi maaf itu jauh lebih mulia ketimbang orang yang meminta maaf. Sanggup? Kok jadi ragu jawabnya? Sanggup apa enggak? Tidak fa'alta dzalik faqad khalaqallahu ila jannati bi rahmatih. Kalau bisa mengamalkan ini, Allah akan masukkan ke dalam surga karena rahmatnya. Insya Allah. Nah, waktu sudah jam 10 lewat. Udah ya Ustaz ya? Udah ya? Saya ulang lagi, 3 hal tadi apa aja? Yang pertama, adik-adik diam dulu. Mau tanya ibu-ibu. Ibu-ibu apa yang pertama? Yang kedua apa Bu? Yang jawab cuma 2 orang sibuk, ya Allah. Yang kedua Pak, begitu Ustaz, dapat ceramah depan nenek-nenek begini. Apa Pak yang kedua Pak? Iya, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau sadar sering disebut sama tim patron, belajar di waktu kecil bagaimana mungkin, belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas. Benar nggak Bu? Sama nggak kayak ibu? Belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Secakap apapun lukisan, kita undang pelukis terkenal di dunia, suruh melukis di atas air. Selesai lukis, ada bekasnya apa nggak? Ada bekasnya apa? Sama ibu. Apa? Wa tasil biman qata'at safullah silaturahim, kepada orang yang memutuskan silaturahim kepada kita. Dan yang terakhir, Bapak, memaafkan kesalahan orang walaupun kita tidak melakukan kesalahan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui Maulid Nabi, barokahnya kita memperingati Maulid Nabi, insyaallah kita nanti akan diakui menjadi umat Rasulullah. Kita akan masuk surga bersama beliau dan kita bisa duduk bersandingan dengan Rasulullah nanti di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Yuk, mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai'an katsiran zikruhu. Siapa yang mengaku cinta kepada Rasul, maka sering-seringlah kita berselawat kepada Nabi agar Nabi pun nanti mengakui kita menjadi umatnya. Amin ya rabbal alamin. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله سلام الله
من الآفات والنقمة ومن هدي ومن هرمة صلاة الله سلام Mudah-mudahan kita semua, mudah-mudahan diakui menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maafin ya Bu ya, Ibu. Maafin apa enggak? Kalau sekiranya malam hari ini kurang lama ceramahnya, Ibu boleh buka YouTube. Silahkan ketik Ustadz Aan Maharan. Saya banyak buat kajian seputar rumah tangga atau tentang kehidupan seharian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kebetulan saya juga dulu gini-gini, dulu mantan rocker. Saya banyak buat lagu-lagu rock religi yang saya upload juga di YouTube. Mudah-mudahan itu bisa menjadi semangat inspirasi terutama buat anak-anak muda. Dulu zaman saya kuliah di PTIK sambil ngapalin Quran, sambil itu ngeband juga. Bahkan saya dulu, ini kalau boleh cerita sedikit, awal-awal tahun 90-an itu pernah jadi vokalis band underground, menjadi vokalis terbaik rock sejabodetabek. Dulu pernah ngikutin. Makanya boleh Ibu buka di YouTube lagu religi saya. Banyak di situ, salah satunya ada judulnya Muhasabah Diri yang saya ciptakan sendiri. Nonton ya Bu ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang kita lupa, kadang kita lalai, kadang kita tak sadar sangat jauh darinya. Mari kita kembali bersujud padanya dengan selalu menyebut namanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Judulnya Muhasabah Diri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini yang dapat saya sampaikan. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan majelis pertemuan kita, perkumpulan kita malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan barokah dari Nabi. Mudah-mudahan mahabbah, kecintaan kita kepada Nabi semakin meningkat. Kalau kita cinta kepada Nabi, maka secara otomatis ibadah kita pun juga akan semakin meningkat. Amin ya rabbal. Al-Fatihah bin-niyatil qabul wal wusul ila hurmatir rasul bin-niyatil madhkur. Al-Fatihah. Iya kan Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim,
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ونصر الحق بالحق والهدى إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الطب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديارها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش وظهر منها ومنها. اللهم بارك علينا بأسماعنا وبارك علينا بأبصارنا وبارك علينا بقلوبنا وبارك علينا بأزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا للشاكرين لنعمتك نسمنا بها وقابلين لها وأتمها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي أوصني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian kurang lebihnya mohon maaf adik-adik, angkat tangannya tinggi, yang kompak, tinggi lagi, balik, dadah. Allahumma biqilal qawli wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.